Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Chelsea Football Club yang baru saja menjual striker mereka Timo Werner ke klub asalnya Leipzig. Sebelumnya kita tahu striker lainnya Romelu Lukaku dipinjamkan ke Inter Milan. Artinya untuk saat ini Chelsea krisis striker, meskipun sebelumnya manajemen dari Chelsea telah membeli Raheem Sterling dari City. Tapi seperti yang sama-sama kita pahami bahwa Sterling lebih sering bermain sebagai penyerang sayap atau juga berperan sebagai striker palsu. Namun yang dibutuhkan Chelsea adalah striker murni yang bisa rajin mencetak gol. Dan bukan saja Chelsea krisis striker, tapi Chelsea juga membutuhkan tambahan kekuatan di lini pertahanan, teman-teman. Karena kita bisa melihat di pertandingan pertama Chelsea di Premier League musim ini lawan Everton, meskipun mereka tidak kemasukan gol, tapi kita melihat backline dari Chelsea beberapa kali bisa dipenetrasi oleh para pemain dari Everton. Beruntung performa dari salah satu pemain baru mereka, Koulibaly, sangat baik di pertandingan perdana dia membela Chelsea di Premier League. Tapi saya melihat masih ada masalah tentunya bagi Thiago Silva dan juga tentunya Azpilicueta. Beberapa kali mereka out of position. Ya, artinya memang Chelsea perlu tambahan kekuatan di lini pertahanan mereka agar mereka tetap bisa bermain sebagai tim yang solid, membangun serangan dari pertahanan dan juga mengandalkan pertahanan mereka sebagai salah satu kekuatan, seperti juga musim lalu. Karena musim lalu kita juga tahu secara statistik Chelsea adalah tim ketiga yang sedikit kemasukan gol. Tapi ya problemnya bahwa Chelsea tidak bisa banyak mencetak gol. Kalah jauh dari Manchester City dan juga Liverpool. Nah, artinya kan bingung juga kita. Kok Lukaku dipinjamkan ke Inter, kemudian Timo Werner dijual ke klub asalnya. Itu pun yang saya baca beritanya dengan harga yang tidak sebegitu mahal. Ya, tapi kalau menurut saya nggak salah juga sih, teman-teman. Karena pertama-tama kita tahu bahwa Lukaku tidak cocok dengan skema permainan dari Tuchel. Kemudian Werner juga tidak perform sesuai ekspektasi. Karena saya masih ingat ketika Werner itu dibeli saat Chelsea masih dilatih oleh Frank Lampard, manajemen Chelsea menginginkan Werner konsisten mencetak gol. Tapi apa yang terjadi? Dia sering miss chances meskipun dia akhirnya mulai bisa mencetak gol, mulai bisa memberikan assist atau juga umpan-umpan kunci, sering terlibat dalam setiap proses serangan tapi juga tidak konsisten. Dan masih dia sering miss chances. Itu feeling saya yang membuat Thomas Tuchel akhirnya berpikir untuk menjual Timo Werner. Tapi sekarang kan yang kita tunggu siapa penggantinya dari Timo Werner dan siapa pemain baru di lini pertahanan. Dan mungkin juga nanti akan ada pemain lainnya yang gabung ke Chelsea. Banyak yang meragukan owner baru dari Chelsea, Todd Boehly. Banyak yang mengira bahwa dia tidak akan belanja pemain besar-besaran seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Roman Abramovich. Tapi teman-teman juga perlu melihat berapa banyak dana yang telah dikeluarkan Chelsea sejauh ini. Justru Chelsea adalah tim yang paling banyak mengeluarkan dana di bursa transfer, teman-teman. Lebih daripada City, lebih daripada Liverpool, apalagi Arsenal. Mereka telah mengeluarkan dana lebih dari 160 juta pound sterling. Artinya apa? Bahwa owner baru dari Chelsea ini memang punya dana yang sangat banyak untuk belanja pemain. Tapi tentu dia berhati-hati. Tentu dia menunggu juga rekomendasi dari Thomas Tuchel. Pemain-pemain mana yang akan dibeli? Walaupun sebelumnya kita tahu bahwa mereka ditikung oleh Barcelona kan. Yang sebelumnya mereka ingin Rafinha dan juga Konde. Ternyata Rafinha dan Konde memilih Barcelona. Tapi bukan berarti Chelsea akan menyerah begitu saja di bursa transfer, teman-teman. Karena yang saya baca updated beritanya bahwa sekarang manajemen dari Chelsea sangat serius. Pertama-tama untuk membeli Aubameyang dari Barcelona. Memang saya juga kaget sih kenapa yang dipilih Aubameyang. Tapi ketika saya melihat track record dari Aubameyang saat dia membela Borussia Dortmund dan ketika itu dilatih oleh Thomas Tuchel, dia adalah penyerang yang produktif. Justru partnershipnya sangat baik di lini depan bersama dengan Dembele. Ya, artinya apa? Pemain ini ketika mendapatkan suplai bola yang konsisten, dia bisa mencetak gol secara konsisten. Dan itulah menurut saya salah satu faktor Tuchel menginginkan Aubameyang. Dia menginginkan pemain yang sudah jadi, pemain yang sudah punya pengalaman. Apalagi kita tahu Aubameyang lama bermain di Premier League. Walaupun menurut saya
Ya, dia kan performanya tidak bagus ya di Arsenal di musim terakhir dia, sehingga dia dilepas ke Barcelona secara free. Tapi Tuchel ini adalah pelatih yang berbeda, teman-teman. Dia bisa meningkatkan performa dari seorang pemain asalkan pemain tersebut bisa memahami skema permainannya. Sayangnya Lukaku tidak bisa atau mungkin tidak mau. Tapi feeling saya Aubameyang bisa saja nanti mengikuti skema permainan dari Tuchel. Kan sebelumnya dia juga sudah bermain bagi Tuchel di Borussia Dortmund. Dan kemudian pemain kedua yang ditarget adalah juga pemain di Barcelona, Frenkie de Jong. Kenapa Chelsea ingin Frenkie de Jong? Padahal sudah ada Kovacic, sudah ada Jorginho, dan tentunya Kante. Ya menurut saya mereka butuh de Jong karena mereka butuh skuad yang dalam. Tuchel tentu akan melakukan rotasi from game to game. Tuchel ingin menciptakan persaingan di lini tengah. Karena kalau menurut hemat saya ya sekarang hanya 3 pemain tersebut saja yang akan dirotasi kan. Kante, Kovacic, dan juga Jorginho. Alangkah baiknya jika ada pemain lainnya seperti de Jong yang kita tahu sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dan dia punya experience yang luar biasa bersama FC Barcelona dan juga dia adalah pemain timnas Belanda. Jadi jika Chelsea bisa menikung MU mendapatkan de Jong, ya menurut saya itu akan merupakan pembelian yang sangat penting dan bagus bagi Chelsea. Dan de Jong juga kemungkinan besar akan mau gabung ke Chelsea karena Chelsea juga bermain di Champions League. Dan Chelsea konsisten bersaing di papan atas dalam beberapa musim terakhir. Beda kan dengan Manchester United. Dan juga kita tahu bahwa Tuchel menginginkan pemain yang bisa berperan aktif dalam hal mendukung serangan. Nah dia perlu de Jong juga yang punya kecepatan, punya visi yang bagus. Plus de Jong juga ternyata bisa bermain di posisi center back. Jadi tentu akan sangat bermanfaat bagi Thomas Tuchel ketika ada pemain Chelsea lainnya nanti yang mungkin cedera di lini pertahanan ya. Jadi saya pikir bahwa de Jong bisa menjadi pembelian yang sangat bagus bagi Chelsea. Apalagi berita terakhir yang saya baca bahwa manajemen dari Chelsea juga sanggup membayar tunggakan gaji dari de Jong yang selama ini tidak dibayar oleh Barcelona. Dan Barca juga kita tahu kan perlu menjual pemain-pemain mereka agar bisa mendaftar pemain-pemain baru mereka. Artinya ini besar kemungkinan Aubameyang dan juga de Jong bisa saja pindah ke Chelsea, teman-teman. Waktu juga masih cukup lama. Ya, sampai nanti jendela transfer ini ditutup. Dan kemudian pemain ketiga adalah Fofana dari Leicester City. Memang pemain ini masih sangat muda, tapi penampilannya konsisten mengawal lini pertahanan dari Leicester. Usianya juga masih muda dan dia pemain yang sebetulnya mirip permainannya, mirip dengan Rudiger. Artinya jika Fofana juga bisa dibeli, maka Chelsea sudah lengkap dan Chelsea akan punya pemain-pemain yang berkarakter, pemain-pemain yang punya fisik yang kuat. Kita tahu Fofana sering memenangi duel-duel di udara. Jadi kalau menurut saya, ini adalah momen di mana Thomas Tuchel sedang membangun kembali Chelsea. Sedang melepas beberapa pemain yang menurut dia tidak bisa perform sesuai dengan skema permainannya, tapi dia membeli pemain-pemain baru. Chelsea juga telah membeli Cucurella dengan mengantisipasi jika nanti Alonso pindah ke FC Barcelona. Mereka telah membeli Raheem Sterling, mereka telah membeli Koulibaly dan ada beberapa pemain lainnya. Jadi Chelsea is on the right track. Memang mereka hanya menang 1-0 lawan Everton. Permainannya biasa-biasa saja. Tapi kita bisa melihat bahwa mereka masih bisa memberikan pressing yang luar biasa kepada para pemain Everton. Maka itu Everton tidak punya banyak peluang. Tapi sayangnya para pemain Chelsea di lini depan itu tidak kompak. Maka itu Chelsea jelas membutuhkan tambahan striker di depan, tambahan pemain di tengah, dan juga tambahan pemain di lini pertahanan untuk melengkapi skuad Chelsea agar mereka bisa bersaing di papan atas Premier League musim ini. Menarik untuk kita tunggu. Pemain mana yang akan segera bergabung ke Chelsea, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.